Saat dulu saya melarang studi tour, semua orang demonstrasi ke saya di sini, Pak Kapolda. Kemudian alasannya apa? Akan membunuh pariwisata. Tetapi berdasarkan survei BPS kemarin terakhir, justru sekarang pariwisata Jawa Barat mengalami peningkatan lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi bukan uang orang Jawa Barat yang dibawa keluar, padahal pinjem bank emok, bank keliling, tapi orang luar Jawa Barat bawa uang ke sini. Jadi nanti kalau di gedung sate bakar kemenyan, bukan saya ngundang jurig, justru saya ngusir jurig. Jurig apa? Virus, bakteri jahat suruh pergi. Yang datang adalah bakteri yang baik. Pertama adalah ada gamelan yang tidak pernah berhenti. Yang kedua ada desain arsitektur yang seragam, punya karakter Bali. Yang ketiga ada buhur, ada ratus yang dibakar. Dan itu terjadi di Mekah. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang dari sosok kebanggaan Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Menko yang saya hormati, selamat datang di Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, halaman Gedung Sate yang mungkin tahun depan akan berubah karena ini akan saya tata dan disatukan antara Gasibu dan Gedung Sate, satu kesatuan, tidak terpisah oleh jalan. Nah, kita ini satu jalan, jangan dipisahkan oleh jalan. Pak Menteri Kebudayaan, saya hormati, ini orang Bandung Pak, pembaca puisi terbaik pada zamannya. Kemudian Pak, ini juga orang Bandung juga nih, orang Jawa Barat, orang Tasik, mantan Kapolda Jabar, jadi wamen sekarang. Kalau dulu Bapak meriksa, mungkin sekarang latihan diperiksa. Kemudian Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua DPRD, seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, seluruh pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat, Pak Asbidpus hadir, dan para perangkat Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Pertama saya mohon maaf terlambat Pak. Pagi tadi saya mendamaikan dulu guru dan orang tua siswa yang berselisih karena anaknya ditampar. Hari ini saya membuat surat edaran pada para guru, kalau anaknya nakal itu cukup diberi hukuman yang mendidik. Bersihin halaman, toilet, kemudian ngecat tembok, bersihin kaca, ngurus sampah. Tidak boleh hukuman fisik karena seringkali beresiko, aspek hukumnya memang diatur undang-undangnya. Kemudian yang kedua, di Jawa Barat itu sebenarnya sudah ada 200 pengacara yang mendampingi guru SMA dan SMK. Kebetulan yang berselisihnya SMP, kewenangannya Bupati. Kemudian yang ketiga, sudah ada surat pernyataan dari seluruh orang tua siswa, manakala anaknya tidak mau mengikuti pendidikan kedisiplinan di sekolah, tidak mau menerima sanksi di sekolah, maka anaknya dikembalikan ke orang tua siswanya. Ini cara kami untuk merubah cara berpikir. Yang kedua, kami sampaikan juga di tengah-tengah kita menghadapi menurunnya daya dukung fiskal pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kita kehilangan 2,5 triliun, pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini juga itu memberikan asuransi ketenaga kerjaan pada 1 juta orang tenaga informal. 1 juta orang mulai tahun ini, mulai bulan ini kita boleh setor 1 juta orang, dengan tujuan aja adalah mereka yang bekerja pada sektor informal, sopir, kemudian tenaga kebersihan, tukang macul, nelayan, petani, kuli panggul, kemudian juga kuli ngaduk, kuli nembok, pemulung, asisten rumah tangga, kemudian seniman, dan semuanya itu mendapat pelindungan dari asuransi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini adalah tekad kami, dan untuk apa? Bahwa saya selalu menyampaikan pesan, kalau membangun dengan banyak uang itu biasa. Tapi kalau kita survive membangun dengan sedikit uang, itu namanya luar biasa. Dan hari ini kami sampaikan ke Bapak, kita mulai November WFH Pak. Jadi pegawai itu yang masuk kantor hanya yang memberikan layanan. Yang tidak memberikan layanan langsung bekerja di rumah. Dia menggunakan sistem digital.
Dan kemudian kami membagi struktur tunjangan menjadi dua. Satu yang WFH nanti beda yang dengan yang layanan. Kemudian beda yang pekerja lapangan, mereka akan jauh lebih tinggi, yang WFH lebih rendah. Ini adalah bagian dari efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana kami memangkas hampir 75% dana rutin pemerintah provinsi. Dan kami arahkan untuk membangun infrastruktur. Jalan harus selesai pada 2 tahun, karena jalannya naik loncat Pak, dari 400 menjadi 4 triliun. Kemudian irigasi naik loncat, biasanya hanya 0, sekarang 500. Jaringan listrik loncat, biasanya 0, sekarang hampir 500 miliar per tahun. Pemasangan PJU dulu paling hanya 20, kini menyentuh angka 1 triliun. Sekolah-sekolah dulu rehab segala macam 0, sekarang hampir mencapai 1 triliun. Kami ingin ngebut dalam waktu 2027 seluruh infrastruktur dasar Provinsi Jawa Barat sudah selesai. 2028 kami udah ngomong kemarin dengan Direktur Utama PT KAI, kami ingin menyambungkan kereta yang agak sedikit lebih kenceng, ya Agro Parahyangan dari Jakarta ke Bandung, pengen waktu tempuhnya 1,5 jam sampai 1 jam. Dan nanti terkoneksi sampai Banjar, sampai Pangandaran. Nanti juga ada kereta yang mengangkut hasil panen dari Tasik sampai Jakarta. Nanti ada gerbong khusus di mana bawa kambing boleh naik kereta dengan gerbong khusus, tidak bareng dengan yang lain. Kemudian ngangkut padi nanti dari Cirebon, kami ingin melalui stasiun-stasiun, dan saya sudah memberi 3 nama di situ. Kereta yang ngangkut hasil pertanian namanya Tani Mukti. Kemudian yang nanti kereta yang disebut kereta yang menghubungkan dari Jakarta sampai Banjar yang waktunya lebih cepat, itu namanya Kilat Pajajaran. Kemudian nanti ada kereta wisata di bulan Desember awal dari Jakarta sampai Cianjur, itu namanya Jaka Lalana. Karena Jaka itu laki-laki kerjanya keliling. Lalana. Kalau Mas Menteri Menko namanya Joko Lelono. Nah, kalau orang Betawi Jeke Lelene. Ini adalah ikhtiar-ikhtiar kami, dan konsep layanan seperti ini kami berlangsung seminggu 2 kali Pak. Keliling Jawa Barat, dan sekarang hampir selesai, tinggal satu lagi kota Cirebon. Biasanya siangnya kita memberikan layanan seperti ini, malamnya ada pagelaran seni yang hadirnya rata-rata 30.000 orang. Dan kemudian dari situ lahirlah ekonomi berputar, karena ekosistem ekonominya jalan, pedagang iket, kaos dan sejenisnya. Dan yang menarik Pak, di Jawa Barat kaos gubernur tuh dibeli Pak laku 50.000 harganya. Jadi tidak banyak, ada kantornya itu, biar konternya dan rame. Saya punya tempat Pak, di tempat tinggal saya di Subang, namanya Lembur Pakuan. Tingkat kunjungannya dalam setiap minggu mencapai 30.000 orang Pak. Itu ada pagelaran seni segala macam di situ, UMKM hidup. Penghasilan tukang satenya Sabtu Minggu itu 100 juta. Dan ini siklus, dan saya sudah minta kepada para kepala daerah untuk membuat satu-satu desa saja tiap daerah yang ditata, membuat siklus ekonomi dan berjalan. Dan ini adalah harapan kita, karena Jawa Barat itu daerah yang memiliki 2 kualitas. Kalau datang ke Jabar itu 2 yang akan dirasakan, ngeunah dahar tibrah hees. Itu. Jadi orang Sunda itu prinsipnya ngeunah dahar tibrah hees. Makanya Jawa Barat itu, ke Jawa Barat cari apa? Cari makanan dan cari tempat penginapan yang bisa membuat tidur nyenyak. Kedepannya saya sudah meminta kepada Bupati Wali Kota, karena hotel itu bukan kewenangan kita, kewenangan Bupati Wali Kota. Coba kita belajarlah dari Bali. Hotel-hotel itu berpakaian baju khas daerahnya masing-masing. Kemudian seniman-seniman tuh di hotel, tukang gambang itu kan gambang Bali itu bagus. Itu kan gambang itu menjadi hal yang wajib di hotel-hotel bintang. Kaca pisuling menjadi hal yang wajib. Ini siklus ini akan membangun sistem pariwisata, karena kebudayaan itu nih Pak Profesor Fadlizon, mohon maaf kalau saya berlebihan, itu menurut saya ada 4 hal. Yang pertama, orang Sunda mah gini, nukadele, nukarenge, nukarasa, nukarampa. Apa itu artinya? Seni itu akan melahirkan enak didengar, indah dilihat, kemudian nyaman dirasa, dan kemudian juga membuat kita bahagia. Rumusnya cuma satu, saya belajar betul tuh.
Kenapa orang ingat ke Bali terus? Karena apa? Karena di Bali itu ada 3 hal yang terjadi. Pertama adalah ada gamelan yang tidak pernah berhenti. Yang kedua ada desain arsitektur yang seragam, punya karakter Bali. Yang ketiga ada buhur, ada ratus yang dibakar. Dan itu terjadi di Mekah. Ya kalau orang pergi ke Mekah, buhurnya itu sama. Cuman bedanya orang Sunda bakar kemenyan itu dianggap haram. Orang Mekah tiap hari bakar kemenyan di depan tokonya, yang disebut dengan buhur. Ini adalah strategi peradaban yang harus kita selesaikan. Nggak boleh lagi begitu. Jadi nanti kalau di gedung sate bakar kemenyan, bukan saya ngundang jurig, justru saya ngusir jurig. Jurig apa? Virus, bakteri jahat suruh pergi. Yang datang adalah bakteri yang baik. Gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Dan kemudian kemenyannya harus kemenyan pilihan. Kemenyan yang terbaik itu ada di Sumatera Utara, dari pohonnya langsung, warnanya putih. Makanya kata orang Sunda, kalau hidup bahagia itu begini kalimatnya, asa karagragan menyan bodas. Itu kalimatnya, artinya menyan terbaik itu bodas. Orang Arab tuh pakai buhur, itu juga sama. Nah kita ini agak aneh-aneh. Yang tidak boleh itu bakar menyan yang murah, bau. Nanti jin yang datangnya itu jin yang sakit gitu. Nah ini penting Pak, ini penting karena bagaimanapun kita harus punya cara untuk bangun tren. Sehingga hari ini Pemda Jabar mulai menetapkan desain-desain arsitek. Gapuranya seperti ini, mulai pagarnya seperti ini. Nanti akan terus kami lakukan. Dan perlu disampaikan, saat dulu saya melarang studi tour, semua orang demonstrasi ke saya di sini, Pak Kapolda. Kemudian alasannya apa? Akan membunuh pariwisata. Tetapi berdasarkan survei BPS kemarin terakhir, justru sekarang pariwisata Jawa Barat mengalami peningkatan lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi bukan orang Jawa Barat yang dibawa keluar, padahal pinjem bank emok, bank keliling. Tapi orang luar Jawa Barat bawa uang ke sini. Saya ketemu di jalan barusan orang Lampung lagi di minimarket. Itu dari mana? Lampung. Setiap hari orang datang ke sini dan ini harus terus dijaga. Dijaga bagaimana kita menata lingkungan, kebersihan, dan saya minta Pak Sekda, gak ada masalah. Para pegawai pun menurut saya harus mulai memakai baju-baju yang memiliki implikasi ke pariwisataan. Kalau hanya pakai baju yang sekarang tidak akan menarik. Tapi kalau para pegawai Pemda pakai kebaya, laki-lakinya pakai baju yang punya implikasi ke pariwisataan, pasti akan minat. Kalau gedung-gedungnya ditata memiliki implikasi kebudayaan, pasti orang datang. Kan jadi pusat wisata tidak usah ke hotel saja. Gedung kantor, sekolah itu akan menjadi pusat kepariwisataan. Terakhir saya pesan pada seniman, beda antara baju Cina, baju Betawi dengan baju kayak khas Sunda, itu beda. Jadi penari Jaipongan tadi saya lihat itu rame banget. Nih Pak Ketua, yang Sunda itu nggak rame. Jadi satu aja, satu clear. Ini tadi ditumpuk-tumpuk, nanti orang bingung. Ya teh penari Sunda atau penari Betawi? Walaupun Betawi adalah Jawa Barat, Sunda juga sebenarnya. Tetapi ada khas, gitu ya. Jadi coba orang Sunda ulah kababawa. Udah kita punya khasnya masing-masing. Ini Betawi. Jadi kita bisa membedakan. Ini penari Betawi. Ini penari Jaipongan. Ini tari dari Cirebonan. Jadi semuanya punya identity. Identity itu akan membangun karakter. Karakter itu akan melahirkan nilai. Yang nilai itu akan melahirkan market atau pasar. Jadi saya tinggal kuat bingung nah penari Jaipongan kuat numpuk di bajuna. Ini Pak, jadi ada lamban. Dan sekarang Pemda Jawa Barat mengidentifikasi khas Jawa Barat, yaitu satu mahkota binokasi, yang kedua adalah mega mendung. Dan sebentar lagi Jawa Barat tidak akan mega mendung, yang ada adalah langit yang terang, tidak mendung lagi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Gubernur. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak sambutan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon. Kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Menko PMK, Profesor Dr. Pratikno MSOK SC, Bapak Wamendagri, Bapak Ahmad Wiyagus, Gubernur Jawa Barat nih Kang Deddy Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Erwan Setiawan, Pak Sekda, Ketua DPRD, Pak Buki, Wikagu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan yang diwakili Dirjen Kesehatan Primer, para seniman budayawan, tokoh-tokoh masyarakat tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak sempat disebutkan. Alhamdulillah bisa hadir di sini di Jawa Barat, provinsi yang terbesar di Indonesia ya, Kang Deddy, sudah 54 juta orang, luar biasa. Dan Pak Menko, saya di berbagai tempat selalu mensosialisasikan ini, bahwa kita ini sebenarnya punya perintah konstitusi, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi kalau pasal 33 kita sudah hafal dari SD, SMP, SMA ini. Tapi pasal 32 ayat 1 ini, negara memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia. Jadi kita punya kewajiban dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga tentu dari swasta, dan terutama adalah para pegiat pejuang kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Kita punya kebudayaan kita luar biasa, Jawa Barat juga luar biasa. Kita punya suku bangsa sekarang ini yang tercatat tuh 1340 suku bangsa, 718 bahasa. Ini mewakili 10% bahasa dunia. Bahkan bahasa Indonesia saja sebenarnya secara lingua franca kita lebih besar dari bahasa Perancis. Ada lebih dari 300 juta penutur. Kemudian kita punya cagar budaya, sekarang ini yang tercatat baru 228. Kita akselerasi, mudah-mudahan tambah 50 tahun ini dan ratusan lagi kita kejar, karena potensinya luar biasa banyaknya. Lalu ada warisan budaya tak benda, intangible cultural heritage kita, yang terdaftar di UNESCO memang baru 16 saja, yaitu mulai dari wayang. Hari ini kebetulan hari wayang kalau tidak salah, ini hari wayang ya, keris, kemudian angklung, batik, pantun, ada tari saman, ada tari Bali, ada pencak silat, ada gamelan, ada juga jamu. Dan yang terakhir yang lalu itu adalah kolintang, kebaya, dan reok Ponorogo. Ada baru 16. Tapi yang tercatat di Indonesia, warisan budaya tak benda Indonesia 2213. Dan tahun ini sebentar lagi akan kita umumkan penambahannya 550. Kalau tidak salah tahun ini dari Jawa Barat ada penambahan 60 intangible cultural heritage gitu ya, yang tercatat secara nasional. Jadi luar biasa kekayaan budaya kita ini. Dan saking luar biasanya, saya mengatakan kata diversity itu tidak cukup lagi. Maka kita perkenalkan istilah baru, mega diversity. Saking banyaknya, mega diversity. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pulau Rote, luar biasa kekayaan dan keragaman budaya kita ini yang tidak ada bandingannya. Saya sepanjang hidup saya kebetulan nih keliling banyak negara, kira-kira 101 negara, dan tidak ada saya kira kekayaan dan keragaman budaya yang kaya dan seberagam Indonesia. Jadi ini luar biasa kekayaan kita. Tapi bagaimana kekayaan dan keberagaman ini bisa kita manfaatkan, bisa kita kembangkan. Inilah amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang tadi juga Kang Deddy, saya kira kita berharap ke depan ini bagaimana orientasi kita dengan kekayaan dan keragaman budaya kita bisa kita manfaatkan untuk menjadi ekonomi budaya dan industri budaya. Bahkan sekarang ini yang
sedang tren itu adalah CCI, CCI, Cultural and Creative Industry, industri budaya dan industri kreatif. Banyak negara, karena budaya ini adalah soft power, dan banyak negara yang sudah menjadikan budaya itu sebagai soft power. Amerika dengan Hollywood dari dulu, India dengan Bollywood, Korea Selatan dengan Korean Hallyu atau Korean Waves atau gelombang Korea, itu luar biasa. Mereka ini sudah rintis sejak 25-30 tahun yang lalu, dan sekarang mereka menikmati satu industri pop culture yang luar biasa. Nah, kita harus juga menjadikan industri budaya, ekonomi budaya ini ke depan dari keragaman kita. Dari satu saja kita lihat ya, dari 2213 warisan budaya tak benda Indonesia itu, salah satunya itu pacu jalur, Pak Menko. Pacu jalur ini sudah 120 tahun berlangsung, tapi viralnya baru kira-kira 6 bulan yang lalu. Sekarang pacu jalur diikuti, ditirukan dan semakin populer. Bahkan tukang tarinya si Dika itu sampai kerjasama dengan Bollywood, diundang kemana-mana. Jadi potensi kita ini luar biasa. Musik juga banyak. Dangdut saya kira bisa menjadi dangdut waves. Musik-musik daerah, ya, musik-musik dangdut koplo dan lain-lain, keroncong yang asli Indonesia ini bisa mendunia karena sekarang platformnya sangat terbuka. Jadi ke depan saya kira perlu memang kolaborasi, sinergi dengan para seniman budayawan, para pelaku, termasuk seniman budayawan dari kalangan difabel, ya, yang juga banyak sekali bakat-bakat kita di situ, dan kami sangat apresiasi dan Kementerian Kebudayaan sangat mendukung. Kita punya banyak program manajemen talenta, kita punya maestro, belajar bersama maestro, ada juga gerakan seniman masuk sekolah, kemudian kita juga ada dana Indonesiana dari LPDP yang diberikan kepada komunitas. Tahun ini kita berikan kepada 2.800-an komunitas, hampir sekitar 465 miliar gitu ya, sehingga bisa banyak menghidupkan seni budaya. Dan mudah-mudahan kalau tidak salah Jawa Barat termasuk yang banyak aplikasinya juga diterima. Jadi kami berharap ke depan sinergi terus dengan semua kementerian dan lembaga yang ada dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia untuk ekonomi budaya. Budaya bukan beban, budaya ini bisa menjadi engine of growth, ya, karena di negara-negara maju budayanya ini yang menjadi engine of growth, menjadi drivers of growth gitu ya. Selain juga tentu saja sebagai binding power, kekuatan pemersatu kita, energi pemersatu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menteri. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada pelaku seni dan juga budaya, pada kesempatan kali ini akan kita saksikan penyerahan untuk para pelaku seni budaya secara simbolis. Untuk itu kami mengundang yang pertama penyerahan alat bantu bagi pelaku seni budaya istimewa. Mawar akan menerima kursi roda CP anak. Kami mengundang pula Syafia Zaidatul Arzak Fadiah akan menerima alat permainan edukatif. Fitri Agustina akan menerima tongkat lipat netra. Hildan akan menerima alat bantu dengar. Kami mengundang pula Anggi Jatnika akan menerima bantuan kaki tiruan. Kami silakan Akang. Dan akan dilanjutkan pula dengan penyerahan secara simbolis santunan jaminan kematian dan juga kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu kami mengundang Sri Setiawati Mulyati. Kami mengundang pula Ida Kurniawati sebagai ahli waris dari Dadit Supriyadi dan Kuswanto sebagai ahli waris dari Yanti Lisda Wiyanti. Untuk itu berkenan untuk dapat menyerahkan santunan dan juga bantuan Menko PMK bersama Menteri Budaya dan juga Gubernur Jawa Barat
Turut mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan atau yang mewakili. Kami mengundang pula untuk turut mendampingi Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan dan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia.